Nah ini Bukan. apa? Garam Inggris. Oh kalau garam sembarang saja. Sembarang Jenis saja. garam sembarang. Yang penting garam halus. Soalnya apa? Dia langsung diadon biar cepat larut nanti. Nah ini kalau garam sesuai takaran. Nah Garamnya. taker aja sesuai. Tapi yang penting jangan terlalu keasinan, nanti tidak enak. Kalau untuk telurnya itu, kalau untuk rumahan itu sebenarnya tergantung kita yang membuat. Kok enggak pakai telur bebek atau telur begini, ayam kampung, Om? Kayak begini. Kalau telur bebek itu sebenarnya lebih bagus memang untuk bikin mie. Itu memang lebih bagus telur bebek untuk rekomendasi. Tapi karena ini mau ya istilahnya cuma bikin sedikit, jual. Jadi kita cari yang ekonomis saja lah. Gitu. Lebih untung kalau jual, lebih untung pakai. Ya, kalau untuk berdagang mungkin lebih ekonomis pakai telur ayam. Pemakaiannya pun kita takar 1 kilo berbanding 2 biji. Kalau untuk konsumsi sendiri, dimakan sendiri, itu bisa dikasih telur 4, tidak masalah, 5 tidak masalah. Ini karena tidak mempengaruhi tekstur nanti. Sebenarnya mempengaruhi sebenarnya. Lebih banyak telur lebih enak rasanya. Iya. Gitu. Cuman kan ini dibikin minimal. Minimal. Kalau tidak ada telurnya kurang bagus. Kalau dikasih telur 1 jadinya ya jadi, cuman teksturnya kurang lentur. Nah ini kita bikin perbandingan 1 kilo banding 2. Kan gitu. Jadi dia ya memang minimal segitu takaran. Itu untuk kalau untuk kita ya. Tapi sebenarnya suka-suka aja loh telur. Nah, masukkan saja semua, tidak masalah. Kita pisahkan dari kulitnya. Nah. Terus untuk airnya, kalau yang ada gelas kayak begini, nah ini cocok pas untuk takaran. Soalnya kalau bikin ini ya, ini takaran airnya ya itu tergantung kita juga. Kalau kita mau lemes, ya tinggal kita perbanyak air. Kalau kita mau agak kering, agak kasar, tidak terlalu lemes, ya ini agak dikurangi. Kira-kira pengaruhnya nanti ke uletan lentur. Nah, begini, kalau bikin mie ini terlalu lemes, nanti jadinya lengket-lengket dia. Gampang basi. Itu kalau tidak ada pengawet, tidak ada bahan kimianya. Tapi kalau dibikin terlalu keras, nah itu nanti mie-nya ya banyak rontokannya, kurang apa namanya, cepat kering dia. Nah, makanya kalau takaran sesuai kita. Kalau jawabannya mereteli. Mereteli. Nah, sesuai kita itu maksudnya adonannya itu kalau kita taker menurut kesesuaian kita itu lenturnya seberapa, kan kita bisa merasakan pakai tangan nanti. Iya. Nah, untuk ukuran airnya kalau kita segini. Nah, ini kalau gelas yang plastik ya. Nah, ini untuk takaran 2 telur, airnya 1 kilo tepung, airnya 1 gelas, jangan terlalu penuh. 1 gelas kurang berapa mili itu? Kira-kira ya 2-3 mili lah. Kira-kira. Nanti bisa dikira sendiri. Nah, daripada kita ragu, kita cari gelas kaca, gelas beling. Nah, ini kira-kira takarannya segini. Nah, kurang lebih segini. Ya kayak bikin teh. Nah, ya kayak bikin teh lah, tapi jangan terlalu penuh. Takarannya kalau di atas 1 kilo, nah pegangan. Garis pegangan tangan. Iya. Nah, ini takarannya, ini berbanding 2 telur ya. Nah, air. Yang penting jangan kebanyakan air dulu. Nanti kalau kebanyakan air, pas waktu diadon terlalu lemes, tidak bagus nanti. Mendingan agak kurang saja airnya. Kalau agak kurang, kita mau ngadon agak kalis, agak lemes, nanti tinggal kasih sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau kelemesan susah. Makanya bagusan airnya agak kurang saja.
Setelah itu kita buka tepungnya. Biasanya ya kalau untuk industri, ya katakanlah industri menengah, orang yang bikin mie itu biasanya ngadonnya ini pakai mixer yang agak lumayan besar. Nah, ini karena kita industri rumahan kecil, jadi kita manual pakai tangan. Iya. Sebelum ngadon jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, ini kan kita adon pakai tangan, kita cuci tangan dulu. Ini dilarutkan dulu garamnya, sama telurnya dicampur dulu. Nah, dicampur, dilarutkan air garamnya sama air. Kira-kira apa 1 menit atau setengah menit? Ya suka-suka kita aja. Pokoknya pakai perasa tangan sudah. Nanti perasa nanti. Setelah itu campur dengan tepungnya. Ini kita bikin minimal 1 kilo ya, takaran 1 kilo ya. Nanti kalau 2 kilo 3 kilo tinggal taker saja. Taker saja yang per kilonya seberapa gitu. Nah, pakai tangan aja biar cepat. Kalau pakai mixer nanti terlalu kalau bikin banyak pakai mixer ini, karena bikin sedikit manual pakai tangan aja ini. Kita aduk cepat saja ini ngaduknya, nggak lama kok. Paling proses membuat mie begini cepet ini, paling enggak ya paling cepat 30 menit sudah selesai, 20 menit selesai. Ini kalau sudah industri yang menengah ke atas, tidak ada pakai tangan begini, tidak ada. Capek. Soalnya bikinnya pasti sudah di atas 10-15 kiloan itu. Kalau industri menengah itu. Nah, ini kan kita aduk pakai tangan sampai kalis ini. Kan cepet aja kan kalis. Nah, kalau sudah merasa tercampur, kita raba pakai tangan. Nah, ini kan seberapa kalisnya itu tergantung kita. Kalau kita mau kurang lemes, kita tinggal tambah air. Sini kasih air dikit, pakai jari. Nah, ini kalau kita mau agak lemes ya. Tapi kalau saran saya ini air jangan terlalu banyak dari awal, jangan terlalu banyak dulu. Mending agak kurang. Kalau terlalu banyak kelemesan, nanti kita tambah tepung begini agak susah ngadonnya nanti. Nah, ini kan udah kalis ini. Kita bikin tipis-tipis biar nanti agak mudah nanti menggilingnya. Oh, itu di kepal-kepal ya? Iya, di kepal-kepal. Kita kasih ya 1 kepal lah. Nah, dibikin kepal-kepal, kira-kira 1 kepal. Nah, kita tipiskan 1 kepal, kita tipiskan, kita penyet aja. Nanti waktu penggilingannya biar agak susah, biar agak mudah kok, maaf, biar nggak susah maksudnya. Nah, udah. Nah, ini sekarang kita setel di bagian pengepresan. Nah, ini pengepresan ini kita setel kendor dulu aja, lepas kendor, pokoknya kendor aja, jangan dianu, jangan terlalu kenceng, dikasih kendor aja. Terus kita nyalakan, waduh, ini belum dicopot.
Nah, sebentar. Nah, kita hidupkan mesin. Ini tadi barunya kita pedot. Nah, tadi sudah tipis-tipis tadi. Tinggal kita tes. Cukup mudah aja Bang sebenarnya Bang. Kalau kita praktek mudah aja, simple. Kalau alat yang pakai manual tangan itu kurang lebih kayak begini. Kalau di penggilingan itu tingkat kepadatannya tergantung kita juga. Setelah itu sambung posisi miring. Setelah tersambung agak panjang, kita tipiskan pakai setelannya. Nah, setelannya sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak, soalnya masih tebal ini. Nah, untuk menyetel ini jangan langsung banyak, nanti sayang gearnya ini cepat aus. Nah, maunya disetel sedikit-sedikit. Kalau di manual itu ada nomornya, nomor 1, 2, 3 sampai 8 atau 9 itu untuk ngepresnya ya. Cuman berulang-ulang aja ini. Dua kali aja cukup. 2 kali kita setel kecil lagi. Nah, gitu. Kita setel lebih kecil, 1 putaran pas. Kalau kita ragu, kita bisa ukur di sini. Nanti kita kasih garis lurus gini aja pakai spedol kah apa. Nanti pas power banknya diganti ya. Prosesnya sekarang prosesnya setelah dilipat dikasih sisanya tadi, kita setel 1 kali putaran, kita putar lagi 2 kali pipihan, terus supaya tidak lengket. Nah, ini kita kasih tepung kanji. Nah, fungsi tepung kanji ini sebenarnya untuk membuat agar tidak lengket atau peranan tepung kanji itu agar tidak merekat kalau dilipat itu. Nah, ini fungsinya tepung kanji ini. Tadi lupa bahannya tepung kanji, tidak dikasih tahu tadi. Terus kira-kira satu kilo. 1 kilo. Jadinya untuk berapa? Nah, nanti kalau kita ikuti sampai selesai, nanti kita gulung sekalian. Kira-kira kurang lebih kalau untuk dibikin berdagang itu 16 biji. 16. Itu sedang itu. Kalau untuk dimakan sendiri mau dijadikan 10 gulung, 15 gulung enggak masalah kalau dimakan sendiri. Ini kalau untuk berdagang ya kira-kira 16 biji atau 15 biji lah kalau porsi agak besar itu.
Nah ini kasih tepung kanji ini fungsinya kalau dilipat biar tidak lengket ini. Nah kalau dikasih tepung kanji, nah mau dilipat kayak apa enggak bakal lengket ya. Nah ini fungsinya ini. Sekarang balik lagi ke sini, ini kita tipiskan lagi setengah aja, soalnya sudah mendekati agak tipis kan. Kita tipiskan, cuman bedanya setelannya semakin putar semakin menipis bedanya, semakin tipis. Semakin tipis. Nanti tingkat ketipisannya untuk dicetak sisir mie nanti dikira-kira sendiri juga. Masalahnya ini kayak begini, patokan dari kalau untuk tingkat ketipisan ini patokan dari mesin sini tidak ada. Patokannya kita sendiri yang buat gitu. Ini cuma tergantung selera. Ini cuma sarana saja mesin ini. Sarana untuk mengepres sama membuat mie aja. Kalau tingkat ketipisan, tingkat tipis mau sisir mie itu tergantung selera kita masing-masing. Kalau saya segini masih tebal. Ketipisan. Ini saya syukur ya ini tingkat ketipisan ininya apa? Misalnya saya patokan saya segini untuk dibikin mie. Kanan kiri sama ya? Nah, sama, harus sama. Kalau sama ini lagi rusak. Kalau saya ini bagus pakai mesin dinamo yang begini, misalnya apa? Menghemat waktu. Kalau pakai manual tangan itu waktu habis untuk bikin mie aja, itu soalnya makan waktu lama. Memang prosesnya ya lumayan, sekitar 30 menitan 1 kilo kan. Kita kecilkan lagi. Nah ini yang terakhir ini. Yang terakhir. Kompresan mie yang terakhir, penipisannya ini. Pengepresannya sudah selesai ya ini. Nah ini tebal tipisnya ini bisa dilihat ini. Nah ini kalau untuk selera saya ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Ini nanti jadinya sudah agak kecil ini. Untuk pengepresan penyisiran minyak ini ada cetakannya sendiri. Nah ini kalau untuk di alat ini di bawahnya sudah ada dudukannya, tinggal kita masukkan aja. Nah kita masukkan. Mas mulai. Oke. Nah. Berarti kan mau ra masuk. Pedot. Ini dipakai tepung kanji. Ini fungsinya agar tidak lengket ini. Ini agar tidak lengket tepung kanji ini. Tapi kalau tidak dipakai tepung kanji, bisa dibuktikan. Kita lipat, kita gulung tidak pakai tepung kanji ini. Nanti siang atau nanti sore, nanti malam langsung lengket gitu. Pasti itu. Soalnya dia kan
bersentuhan sama adonan air tadi, dia kan terus lembab, jadinya lengket. Tapi kalau tepung kanji ini kan fungsinya untuk memisahkan. Ini kalau ini secukupnya aja, kalau terlalu banyak nanti tidak bagus juga nanti. Ini kalau dirasa sudah rata, cukup. Dampaknya Pak, kalau kelebihan ke tepung kanji? Nanti kalau kelebihan tepung kanji, sebenarnya sih kalau untuk rasa tidak mempengaruhi ya. Itu nanti kekurangannya di perebusan. Di perebusan itu nanti di pancinya itu nanti putih-putih kayak ada semacam iler-ilernya itu loh. Tepung kanji kan kalau direbus kan begitu dia. Nah, makanya ini cukupnya aja, jangan terlalu banyak. Makanya kalau kita lihat penjual mie ayam itu air diganti itu, misalnya mempengaruhi perebusan juga. Nah, setelah itu oke, kita gulung aja. Kita gulung porsi. Gulung juga cukup mudah. Kalau saya ini takaran tangan aja, main perasaan, main feeling. Tapi kalau yang tidak yakin pakai timbangan portable itu bisa itu. Tapi kelamaan makan waktu kalau pakai timbangan. Kalau saya begini aja jadi udah. Ini cuman mengandalkan feeling tangan aja ini. Perasaan tangan. Ini kalau pedagang mie ayam saya yakin sudah sudah ngapal ini tangannya, ngapal gulungnya ini maksudnya seberapa besar, seberapa ini udah tahu. Nah kalau ini kan kebanyakan, kita kurangi aja, kita potong dikit. Nah, kan jadi mudah aja ini. Ini untuk satu porsi umum ya, satu porsi umum. Oke, selesai untuk pembuatan mie-nya. Ini nanti untuk selanjutnya bisa diaplikasikan sendiri di rumah.